Pertama, Indonesia, kata Ustadz tadi, butuh Islam. Indonesia ini sedang sekarat dan kritis. Obatnya ada pada Islam. Konkretnya obat yang diberikan Islam untuk Indonesia seperti apa, Ustadz? Demikian. Wah, pertanyaannya sangat kritis ya. Bagus sekali. Indonesia ini obatnya adalah penyakitnya dalam kepemimpinan. Jadi Indonesia itu kritis karena pemimpinnya bodoh-bodoh. Bodoh karena apa? Bodoh karena mengingkari Allah, mengingkari Islam. Kepemimpinnya adalah orang-orang yang tidak becus, orang yang kafir kepada Allah, orang yang kafir kepada Islam. Penyakitnya apa? Penyakitnya kaum muslimin tidak jujur dalam Islamnya. Ngakunya Islam tapi milihnya pemimpin orang kafir. Dia ngaku mayoritas Islam, loh, tapi kok wakil rakyatnya kebanyakan kufur kepada Allah, kufur kepada Islam, itu gimana? Kan gitu, betul? Ngakunya Islam, tetapi apa? Undang-undangnya undang-undang kufur. Maka obatnya satu, kembali kepada kejujuran. Ayo kita buktikan, milih pemimpin yang Islam. Kita harus menolak pemimpin yang kufur kepada Allah. Sederhana aja. Baik tidak itu tergantung dasarnya dan bagaimana bangunan di atas dasar itu. Indonesia itu, alhamdulillah, Soekarno, Bung Karno, itu sebetulnya aslinya itu sekarang sedang dikhianati orang yang ngaku keturunannya dan yang dikhianati orang yang mengaku pengikutnya. Soekarno itu yang menjadi ketua BPUPKI yang menyetujui rumusan Pancasila pada 18 Agustus, menyetujui Piagam Jakarta, mengeluarkan dekret Undang-Undang Dasar 45 Pancasila yang dijiwai Piagam Jakarta syariat Islam. Itu coba kalau sebagaimana kata Soekarno, karena ini sudah syariah, maka DPR-nya harus orang yang mau syariah. Undang-undangnya harus syariah. Selesai Indonesia itu. Kalau mau selesai, contoh saja ya. Kalau kita ikut syariah, selesai. Corona sampai detik ini karena kita nggak mau syariah. Coba syariahnya satu, dua masalah aja. Satu, Nabi mengatakan kalau ada daerah yang ada musibah jangan masuk. Dan yang di dalam jangan keluar. Artinya apa? Yang sehat jangan bercampur dengan orang yang sakit. Yang sakit jangan mendekati yang sehat. Maka coba kalau semenjak terjadi yang sakit, yang punya potensi lockdown, isolasi diri, kemudian tegaknya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, pemerintah, masyarakat menjamin, pokoknya di rumah kami jamin hidup kalian. Coba kalau itu terjadi, nggak lama itu. Berhenti itu. Kalau kita ikut syariah. Saya sebetulnya punya rincian yang sangat rinci. Saya alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Konsep menyelesaikan Indonesia, konsep bangun Indonesia itu jelas sekali dalam Quran. Cuma mau atau tidak. Dan saya sudah presentasikan itu, saya sudah sampaikan itu di depan profesor-profesor. Dan mereka setuju, mereka cuma satu, karena kita nggak mau aja, karena kufur aja. Maka kuncinya apa? Kembali kepada Islam. Coba kalau Islam ditegakkan, pribadi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Setiap pribadi kita kalau ngamalkan Islam, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti. Negara, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Cuma kita nggak mau aja.
Allah jelas mengatakan, ya alal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhriju minadz zulumati ila nur bi'izni wa yahdim ila siratim mustaqim. Jadi Indonesia ini kembali kepada syariah. Karena apa? Indonesia ini ada pertentangan antara manusia dengan sunatullah, baik sunatullah fil hayah maupun sunatullah fil kaun. Ya bagaimana seorang jaksa malah nemui narapidananya selfie-selfian, ya? Seorang jaksa malah polisi malah ngasih surat jalan orang yang koruptor kelas kakap. Nah, itu semuanya karena apa? Penentangan terhadap syariat Islam. Ya, begitu ya. Kalau mau dirinci panjang itu. Ya. Karena permasalahan politik, caranya apa? Pakai siasah syariah. Kita harus punya dakwah terhadap siasah syariah. Anak kecil pakai politik gak? Kalian selalu pakai politik kan? Bagaimana dapat HP dari orang tua itu pakai politik pasti itu. Iya, benar gak? Ibu kalian itu menaklukkan bapak-bapak kalian itu dengan politik. Walaupun politik ada halus, dengan apa? Tetesan air mata satu, itu sudah KO itu orang tua itu. Itu politik itu, iya. Lah masa semuanya pakai politik? Kita menegakkan Islam tidak menggunakan strategi politik, ya lucu. Jadi kita harus menguatkan Islam dengan politik. Politik untuk Islam. Dan itu yang paling minim di kalangan kaum muslimin. Ini kita harus kembali kepada politik Islam. Ya, terima kasih. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita tahu bahwa Allah ridha dengan kita? Bagaimana kita tahu bahwa Allah ridha dengan kita? Iya. Jelas Allah ridha ketika kita beriman kepadanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu. Hadis riwayat Imam Muslim, dzaqa ta'mal iman. Dzaqa ta'mal iman. Telah merasakan kelezatan iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu rasula. Yaitu apa? Puas enggak kita dengan Allah? Puas enggak kita dengan Islam? Puas gak kita dengan Rasulullah? Puas itu artinya apa? Gak cari yang lainnya. Orang itu kalau puas, makanan aku puas, gak ingin cari yang lainnya, bener gak? Cari yang lainnya karena kurang puas, bener gak? Udah jujur aja deh. Iya. Kalau kita sudah puas dengan Allah, gak akan cari selain Allah. Pelindung Allah kok. Kalau puas dengan Islam, tidak akan mencari ajaran di luar Islam. Kalau puas dengan Rasul, udah gak mencari pembimbingan yang berlawanan dengan apa yang dibimbing Rasul. Insya Allah kalau kita puas dengan Allah, puas dengan Rasulnya, puas dengan Islam, Allah ridho dengan kita. Sejauh mana kita ridho dengan Allah, buktikan keridhaan kita dengan Allah, Allah pun ridho dengan kita. Radhiyallahu anhum wa radu. Saya kira begitu. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Selanjutnya terkait dengan penyakit ain, Ustaz. Jadi apa tanda-tanda seseorang terkena penyakit ain dan bagaimana cara mengobatinya jika kita tidak tahu siapa yang hasad atau kagum berlebihan kepada kita dan bagaimana cara menghindarinya? Ya, ain itu penyakit karena mata jahat. Wa in kadu la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir-hampir mereka mencelakakan engkau karena pandangan mata mereka. Obatnya memang kalau ada orang yang mengenai ain, harus tahu orangnya. Yang bikin ain kita siapa? Itu harus kita cari orangnya. Kemudian dia suruh wudhu atau suruh mandi, kemudian sisanya kita siramkan kepada orang yang terkena. Sembuh insya Allah. Ya. Yang kedua, preventifnya ya u'idzuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitonin wa hamah wa ainin lama. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ruqyah.
Rasulullah SAW obatnya begitu, cari orang itu. Lah kalau nggak tahu gimana? Ya sudah, diruqyah aja untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ruqyah lebih baik jangan mengandalkan orang lain ya. Ya, kalau diruqyah mengandalkan orang lain, setannya seneng itu. Tenang aja lah, sebentar lagi juga pergi. Dia pergi, gue masuk lagi. Gitu. Iya, jadi apa? Ain itu begitu caranya. Ya repotnya memang kalau kita nggak tahu orangnya gitu kan ya. Tapi memang Rasul menganjurkan begitu, harus ada orangnya. Yang repotnya tuh Kak, ain itu kadang-kadang orangnya sadar, kadang-kadang nggak tahu kalau dia punya ain gitu. Ya, ada seorang anak kecil pakai baju baru datang ke bibinya. Setelah itu KO, harus dioperasi, ini ada tumor, ada kanker di otaknya gitu kan. Terus seorang dokter tahu, nih, nggak, kelihatannya nggak wajar ini, tolong ceritakan. Begitu, tolong datang ke ke bibinya, minta bibinya wudu, sisanya disiramkan sembuh. Jadi bibinya nggak tahu kalau dirinya ada sifat apa, hasad, ain terhadap anak. Ya kalau ininya Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, ya bani la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafariqah. Tapi ini preventif ya. Jadi saudara Nabi Yusuf itu cakep-cakep banget itu. Cakep-cakep bener. Nabi Yusuf itu separuh dunia cakepnya sama dia. Maka katakan, jangan masuk bareng-bareng, sendiri-sendiri. Iya. Supaya nggak kena ain gitu kan. Itu caranya begitu. Jadi menghindari ain, menghindarinya. Terus yang kedua, walaula iddakhalta jannataka qulta masyaallah la haula wala quwata illa billah intaroni anaqal. Jadi kalau kita supaya kita nggak mengainin orang ketika melihat anak kecil, melihat ini, masya Allah tabaraka ta'ala, begitu. Kalau nggak nanti mungkin kita punya ain, ngenain orang gitu. Ain itu gawat loh, mobil itu bisa terguling, iya, bisa terguling, bisa mencelakakan orang. Maka al-ainu haq, kalau ada sesuatu yang mendahului qadar maka ain itu mendahului qadar. Iya. Ya, masih terkait dengan ini Ustaz, penyakit, sikap kita yang efektif itu seperti apa untuk saat ini, antara menyepelekan wabah corona ini dengan berdalih jika sudah ada takdirnya yang berlaku, atau terlalu hati-hati. Nah, sebaiknya sikap kita seperti apa? Lihat nih, Nabi SAW menggabungkan dua, firru minal asad, itu jelas, firru minal asad. Kemudian apa? La adwa, tidak ada penularan. Dari istilahnya apa? Memang tidak ada penularan kecuali takdir Allah. Tetapi hal-hal yang sifatnya zahir harus kita hindari. Tahu jelas dia sakit kok, kemudian malah kita peluk, ya udah kena kita. Haram. Cara syariah nggak boleh kita deketin orang ini gitu. Maka termasuk pidana benar. Dia ada ibu-ibu, dia kena corona gitu kan. Tapi dia nggak mau dibawa ke rumah sakit. Semua petugas yang mau dekat dipeluki loh dia. Wah, ngeri sekali gitu. Nah, itu nggak benar itu, ya. Tetapi kita tahu, kita sudah hati-hati, Orang sehat nggak akan nular orang sehat. Dan kita sudah nekankan syariah. Tapi jangan kemudian rasa takut kita menyebabkan apa? Karena kita nggak tahu kapan corona itu pergi. Iya. Maka jangan sampai kita berlebihan dalam takutnya. Sudah, yang penting secara zahir kita sudah hati-hati, bismillah. Maka di sinilah masuk, ada dua. Yang masih takut ya rapopo di rumah. Iya. Tapi kalau yang nggak takut, tawakal pada Allah, kuat dengan hati-hati, insyaallah. Dan kalau sudah di sini sudah lama dan sudah dipastikan sehat semuanya, nggak apa-apa, nggak harus pakai protokol ketat kayak begitu. Kalau pamana pakai pakai masker terus menerus itu, saya setengah jam 10 menit gak kuat. Karena apa? Bukan kan kayak kalau kan zat asam malahan gitu kan.
Maka bisa kelenger kita pingsan gitu kan. Pingsannya kan apa ya? Kita ngirup asam gitu kan? Ya, itu. Maka kenapa kita batasi kok sampai untuk semester ini sampai pertengahan Agustus? Karena itu. Sebab apa? Kalau kita nggak batasi setiap bulan, kan yang datang harus kita karantina dan yang kan karantina gitu kan. Maka dari itu hendaklah kita kasihan gitu. Ada yang protes sama saya, Ustaz saya nggak terima Ustaz, kita gini kan. Lah kalau kita buka terus kan, coba sepanjang tahun itu, sepekan datang, sepekan kan harus karantina terus kan. Kapan kita normal? Kita tuh ingin normal kok. Ya, santai-santai aja gitu kan ya. Insya Allah kalau tawakal kita kuat dengan hati-hati, Allah menghindari insya Allah. Menghindarkan kita semua insya Allah. Iya, ya. Masya Allah. Ustaz, ini bagaimana kalau kita beribadah, niatnya supaya mendapatkan nilai bagus. Setelah mendapatkan nilai bagus, diakhiri dengan sujud syukur. Apakah antara ibadah-ibadah itu kemudian diakhiri dengan syukur tadi, niatnya bisa tersambung kepada Allah? Saya katakan niat harus untuk ibadah kepada Allah. Adapun serta itu mengharapkan faedah-faedah dari ibadah kepada Allah dan keikhlasan, yaitu sukses, gak ada masalah. Tapi tidak boleh kemudian itu dijadikan apa? Tujuan. Kalau sampiran apa-apa. Itulah makna laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Masalah haji, nggak apa-apa engkau haji. Niatnya haji. Cuma di haji kalau bisa bisnis kenapa nggak bisnis? Udah bisnis aja. Maka supaya apa? Hajinya jadi gratis, caranya apa? Jadi tukang cukur. Nah, lumayan, setiap kepala 20 real kali berapa itu? Wah, kan lumayan tuh, 20 itu bisa 80.000. Nah, kalau yang dicukur 10 orang, 1.000 orang kan lumayan itu. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau memanfaatkan nggak apa-apa. Tapi nggak boleh jadi tujuan. Ya, nggak boleh jadi apa? Tujuan. Insya Allah itu semuanya kita dapatkan. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan. Sebab apa? Ibadah itu salah satunya adalah yumatti'kum mata'an hasanah. Allah memberikan kesenangan-kesenangan yang baik. Mudah-mudahan termasuk kesenangan yang baik, tapi tidak boleh menjadi tujuan. Kalau menjadi tujuan pasti apa? Ibadahnya turun kalau itu sudah tercapai. Ya, supaya lulus ujiannya gitu kan. Nanti setelah ujian turun itu ibadahnya itu. Tapi kalau bukan itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah tetap jalan terus. Ya, jadi indikatornya apa? Setelah tercapai turun nggak kualitas ibadahnya? Kalau tercapai turun berarti apa? Salah dia dalam niat. Iya. Ustaz, di dalam Al-Quran kan sering diulang-ulangi antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kalau tidak beriman kepada Allah itu merupakan dosa besar, apakah tidak beriman kepada hari akhir atau ragu dengan hari akhir juga bagian dari dosa besar juga? Bukan dosa besar aja, kufur. Wa may yakfur billahi wa may yakfur billahi wa malaikati wa wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'ida. Karena apa? Ketika kita kafir dengan hari akhir, berarti kafir terhadap apa yang Allah katakan kan? Allah mengatakan aku akan balas engkau. Kemudian enggak ada hari akhir, berarti Allah enggak akan balas kita. Kan mendustakan Allah juga. Orang yang mendustakan hari akhir sama sebetulnya dia mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ragu-ragu sama. Keraguan-raguan afillahi syakkun ya. Maka wa ma nahnu bimustaqinin. La nadri masa'a inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaqinan. Penyebabkan orang dibakar di neraka itu ngomongnya wa ma nahnu bimustaqinin. Inna dhunnu illa dhanna. Ya kita cuma nyangka aja tapi kita enggak yakin gitu. Itu kufur juga itu. Enggak boleh keraguan sedikit pun enggak boleh. Itulah pentingnya kita harus menguatkan terus. Sebetulnya iman itu penting loh. Coba kalau kalian enggak iman dengan hari akhirat, kira-kira bayangan kalian kalau pas mati, kemudian pasti kita walaupun mati, masih ada perasaan enggak bahwa mati itu masih merasakan? Masih enggak? Iya kan? Udahlah enggak usah kalian. Saya selalu, kalau saya gini, saya selalu mikir, nanti kalau saya mati, kemudian dimandiin apa ya enggak kelelep gitu ya. Kemudian setelah itu saya akan dimasukkan ke kuburan, apa enggak sumpek saya? Gimana nanti saya teriak-teriak, Mas, Mbak Ojo tolong dilunggari supaya saya gitu ya.
kemudian diinjek-injek, apa yang bilang ya terlalu amat kok, ya tega amat gitu ya. Kalau kita hanya melihat fisiknya, ngeri banget loh. Apalagi dikumpulkan kemudian airnya banyak, setelah itu dikuras, setelah dikuras masukkan, setelah dimasukkan blebek lagi, apa nggak ngeri kita? Alhamdulillahnya kita tahu itu adalah fisiknya, tapi dibaliknya nggak itu. Raudhatun min riyadil jannah wa hufar. Coba tanpa iman, waduh benar-benar nelongso bener kita itu. Kalau nggak ada iman nelongso, sudah susah di dunia, susah lagi setelah mati. Ada lanjutannya, Ustaz. Bagaimana cara bertobat dari keraguan kepada hari akhirat? Ya, kembali kepada keyakinan. Mosok ragu sama Allah bahwa Allah Subhanahu ayasabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja tanpa dibalas? Ya. Orang kafir itu tersiksa bener loh. Karena apa? Dalam satu sisi nggak mungkin mengingkari kalau udah mati selesai. Buktinya apa? Mereka bikin patung. Mestinya kalau sudah mati selesai nggak perlu bikin patung, nggak perlu bikin apa gitu kan? Buktinya mereka juga masih ingin disebut-sebut gitu namanya, dibikin nama jalan dan lainnya. Ya. Cara tobatnya gimana? Ya kembali kepada iman, cari bukti. Dan kita harus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu kebutuhan kita semuanya. Ya Rabb, gimana sih cara engkau menghidupkan orang mati? Apa engkau nggak yakin? Yakin sih yakin, tapi hatiku ingin tenang. Lah, visualisasi di hati kita bahwa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu seakan-akan kita melihatnya. Ibrahim caranya gimana? Cacah-cacah, engkau cari 5 burung, 4 burung, engkau cacah-cacah. Setelah itu engkau campur itu. Engkau buang, engkau taruh di 4 gunung. Engkau pegang kepalanya, panggil itu burung-burung. Tiba-tiba apa? Darah itu terbang. Tapi darah yang satu nempel ke rambut ini nempel ke ini. Set, semuanya terbang semuanya. Kemudian jadi utuh, kemudian semuanya bareng-bareng terbang set, nempel ke kepala masing-masing, hidup lagi. Ini terjadi loh. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah melakukan penelitian eksperimental. Langsung pakai mentornya Allah loh. Lah kan sama juga kita baca di IPA, saya tanya apakah fisika, biologi, kalian yang imani kebenarannya itu, kalian mencoba semuanya? Hatta ITB ngomong, paling-paling yang dicoba 1% pun nggak ada. Selebihnya kami percaya sebagaimana yang telah dicoba oleh si fulan. Lah sama gitu, kami yakin apa yang telah dicoba oleh Nabi Ibrahim. Beliau melakukan eksperimen tuh. Bagaimana cara Allah menghidupkan. Allah yang ngasih mentor dalam hal itu. Kita yakin, insya Allah hati tenang. Ini penting. Zaman sekarang kan kalau nggak ada duit itu kayak nggak hidup gitu ya. Materialistik. Ini perlu ketenangan hati itu. Terima kasih. Udahlah, udah lama, udah malam. Wes. Ini masih banyak, tapi ya sudah demikian. Para santri sekalian yang hadir maupun para pemirsa, alhamdulillah sangat menarik dan menambah keimanan kita kajian Ustadz Muin pada kesempatan ini. Silahkan di share dan di like, dibagikan materi yang sangat penting ini untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian perjumpaan kita, ketemu lagi insyaallah pada malam Kamis depan akan melanjutkan kajian kita dalam surat Al-An'am ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul musta'an. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.